bersama saya Masmi Haji Marsudin dengan NIM 221360116 dari program studi Hukum Keluarga Islam semester 5. Di sini saya ingin membuat tugas video dari mata kuliah Qawaid Fiqhiyah, yang dimana mata kuliah ini dibimbing oleh salah satu dosen terbaik kami, yaitu Ibu Dr. Fatum Abu Bakar MAG. Beliau adalah salah satu sosok perempuan yang sangat termotivasi dan selalu menginspirasi kami dengan semangatnya dalam perkuliahan. Semoga semangat beliau menjadi inspirasi bagi saya untuk lebih semangat belajar dan berkembang. Ini terdiri dari dua kata, yaitu qawaid dan fiqhiyah. Nah, qawaid sendiri itu kaidah yang berarti asas, sedangkan fikih yaitu al-fahmun yang berarti pemahaman. Qawaid fiqhiyah ini adalah prinsip atau kaidah-kaidah umum dalam fikih Islam yang berfungsi sebagai pedoman dalam memahami dan menyimpulkan hukum-hukum syariat dari berbagai masalah yang dihadapi. Kaidah-kaidah ini bersifat universal dan mencakup berbagai kasus dalam fikih sehingga mempermudah proses pengambilan keputusan hukum atau istinbat hukum. Pada qawaid fikih ini ada 5 kaidah inti yang diambil, yaitu yang pertama al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala sesuatu tergantung pada niatnya. Kaidah ini memiliki makna yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia, dari perkataan sampai pada tingkah laku manusia tersebut, semuanya digantungkan kepada niat daripada orang yang melakukan perbuatan, karena suatu niat atau itu sangat penting untuk melihat bagaimana kualitas atau makna perbuatan seseorang. Apakah dia melakukan perbuatan tersebut niatnya semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang diperintahkan atau yang disunahkan atau yang dibolehkan oleh agama, atau tidak melakukan perbuatan tersebut bukan dengan niat kepada Allah tetapi semata-mata karena kebiasaan saja. Adapun dasar hukum kaidah ini yang diambil dari Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatannya dalam agama yang lurus. Dalam kaidah cabang yang artinya apa yang tidak harus disebut secara umum dan terperinci, jika ia kemudian disebut secara spesifik tapi ternyata salah, maka kesalahan itu tidak berpengaruh. Contohnya seperti dalam sholat berjamaah, imam sholat tidak harus menyebut nama makmumnya dalam niat sholat. Jika kemudian si imam salah sebut nama makmum, maka itu tidak berpengaruh kepada sholatnya. Kaidah cabang kedua yaitu apa yang mengharuskan adanya penyebutan secara spesifik, maka salah penyebutan dapat membatalkan. Contohnya seperti seorang wali menikahkan anaknya yang bernama Fatimah. Di dalam ijab qabul ia menyebut namanya sebagai istri, maka ijab qabul tersebut tidak sah karena tidak menyebut nama yang benar. Selanjutnya pada kaidah inti kedua yaitu al-yaqinu la yujalu bisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Nah, penjelasan kaidah ini memiliki makna yaitu semua hukum yang sudah berlandaskan pada suatu keyakinan itu tidak bisa dapat dipengaruhi oleh adanya keraguan-raguan yang muncul kemudian, sebab rasa ragu yang merupakan unsur eksternal dan muncul setelah keyakinan tidak akan bisa menghilangkan hukum yakin yang telah ada sebelumnya. Dasar hukum dari kaidah tersebut adalah dalam Al-Quran surat Yunus ayat 36 yang berbunyi wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dzanna inna dzanna la yughni minal haqqi syai'an innallaha alimun bima yaf'alun, yang artinya dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan, sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran surah Yunus ayat 56. Kaidah cabang pertama yaitu al-aslu bara'atul zimmah. Pada prinsipnya seorang itu terbebas dari tanggung jawab. Contohnya, seorang suami mengklaim bahwa seorang anak yang dilahirkan oleh istrinya bukan anak kandungnya. Menurut kaidah ini, anak dianggap sah sebagai anak suami sampai terbukti sebaliknya melalui bukti ilmiah atau tes DNA.
Kaidah cabang kedua yaitu mangsyaqqa hal fa'ala syai'an aw la fad aslu annahu lahu yaf'aluh, yang artinya orang ragu apakah ia melakukan sesuatu atau tidak, maka pada dasarnya ia tidak melakukannya. Contohnya seperti si orang wanita ragu apakah masa iddah sudah selesai atau belum setelah ditalak suaminya. Dalam kasus ini hukum asalnya adalah iddah masih berlanjut sampai ada kepastian bahwa masa iddah benar-benar selesai. Selanjutnya kaidah inti ketiga yaitu al-musyaqqatu tajribu taisyir. Kaidah ini mengandung prinsip bahwa apabila seseorang menghadap kesulitan dalam melaksanakan kewajiban syariat, maka syariat memberikan keringanan untuk mempermudah pelaksanaannya. Dasar hukum yang diambil dalam kaidah ini yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wusaha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu dengan kesanggupannya. Kaidah cabang yaitu idza saqal amruhu tasa'a, jika suatu hal yang menyempit maka ia akan meluas. Contohnya yaitu seperti dalam hukum Islam, wali nikah adalah salah satu syarat sahnya pernikahan. Namun apabila wali atau keluarga tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, maka nikah bisa diwakilkan oleh wali hakim atau penghulu. Kaidah kedua yaitu jika yang prinsip sulit dikerjakan maka berpindah kepada penggantinya, yaitu jika seorang suami mengalami kesulitan ekonomi yang eksternal sehingga tidak mampu memberikan nafkah yang ideal, maka ia diperbolehkan memberikan nafkah sesuai kemampuannya sementara waktu dengan tetap berusaha memperbaiki keadaannya. Kaidah inti keempat yaitu ad-dararul rijal, yang artinya mudarat itu dapat dihapuskan. Dasar hukum yang diambil adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi wala tafsidu fil ard, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Kaidah pertama yaitu apa yang diperbolehkan karena darurat maka diukur menurut kadar kedaruratannya. Misalnya dalam kasus perceraian, jika seorang terpaksa melakukan perceraian karena adanya kekerasan dalam rumah tangga atau menyiksa fisik, maka perceraian yang terjadi karena kedaruratan tersebut diperbolehkan. Kaidah cabang kedua yaitu ad-dararu la yujalu bimislih, kemudaratan tidak bisa dihilangkan dengan kemudaratan yang seimbang. Contohnya seperti seorang janda yang sengaja mengambil suami orang lain. Kaidah kelima yaitu al-adatul muhakkamah, yang artinya adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Adat kebiasaan itu menjadi hukum merupakan prinsip dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa kebiasaan atau adat yang telah diterima oleh masyarakat apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat menjadikan dasar hukum yang sah. Dasar hukum dari kaidah ini adalah wa'asyiru wa hunnas bil ma'ruf, yang artinya dan pergaulilah mereka secara patuh. Kaidah pertama yaitu apa yang digunakan oleh orang banyak adalah hujjah yang harus diikuti. Dan yang kedua kaidah yang artinya adat kebiasaan itu menjadi hukum. Contohnya seperti aturan tentang siapa yang dianggap sebagai mahram, misalnya saudara sepupu atau keluarga tertentu yang bisa menikah. Tradisi ini dapat diterima jika sudah dipraktikkan dan diterima luas di masyarakat tersebut. Selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum syariat atau norma-norma dasar, maka ia dianggap sah dan dapat digunakan secara sebagai acuan.